Ibu guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita buat tepuk semangat. Mengikuti pelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Untuk yang membawakan, silakan. Tia. Ibu kota periangan. Halo Bandung, kota tenangku. Hari ini siapa yang tidak masuk? Tiga orang. 3 orang. Itu siapa saja? Petrus, Ares, Ano. Apa kabarnya mereka ini? Ada yang izin, ada yang tanpa, ada yang sakit. Nah, di antara kita pasti ada pernah mengalami masalah. Iya toh? Ada. Baik itu masalah di rumah, di sekolah, di masyarakat, baik tentang ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Nah, apakah kamu pernah mengalami masalah dalam kehidupan sehari-hari sebagai peserta didik? Pernah. Di antara kamu siapa yang pernah mengalami masalah? Masalah apa saja itu? Pernah. Masalahnya itu nilai. Kenapa nilai? Padahal keuangan SPP tidak bayar, kendalanya karena ekonominya susah, maka terlambat untuk bayar SPP. Apa pendapat kalian tentang masalah-masalah yang kamu temukan dalam kehidupan kamu sehari-hari? Tugas, jadi ujian, ulangan. Nah, itu menurut pendapatnya Hendrika. Nah, tadi itu semua masalah yang dihadapi oleh teman kita, baik itu masalah nilai, masalah ekonomi, masalah keterlambatan masuk sekolah, semuanya pendapat-pendapat itu yang berdasarkan masalah yang dihadapi, yang kamu alami tadi. Kalau kita buat kita tuangkan ke dalam sebuah teks, maka teks itu disebut dengan teks editorial. Sebelumnya kan kita sudah pernah mempelajari teks editorial, yang mana teks editorial itu berisikan tentang masalah, isu, pendapat seseorang, ya toh, berdasarkan fakta. Nah, setelah kita mempelajari atau menganalisis teks editorial, kamu dapat menyampaikan informasi penting terhadap orang lain berdasarkan teks editorial yang kamu baca. Lalu yang berikut, setelah kamu mempelajari teks editorial juga, kamu dapat menuliskan atau merancang sebuah teks editorial berdasarkan masalah-masalah yang kamu temukan dalam
kehidupan bermasyarakat. Bisa? Oke. Sekarang coba perhatikan ke depan ke layar ini. Materi kita pada hari ini yaitu tentang teks editorial. Materi kita hari ini membahas tentang teks editorial. Kompetensi dasar atau KD yang kita akan pelajari pada hari ini adalah tentang KD 3.6, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Dari KD tersebut, dari KD ini, indikator yang akan kita capai adalah ada dua ini, yaitu yang pertama 3.6.3.61, yaitu menganalisis struktur teks editorial, dan yang kedua menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial. Dua hal yang akan kita capai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Ada dua yang akan kita capai tadi, yaitu tentang struktur dan kebahasaan dalam teks editorial. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran dalam pendekatan teknologi, pedagogi, content knowledge atau TPEK, dan model pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan mampu menganalisis struktur dalam teks editorial secara tepat dengan menunjukkan sikap jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua juga sama, tetapi yang pertama kita menganalisis strukturnya, yang kedua dengan model pembelajaran dan yang sama, yaitu menganalisis kebahasaan, kaidah bahasa yang digunakan dalam teks editorial. Pengertian dari teks editorial itu, teks editorial merupakan sebuah teks yang berisi sebuah pendapat pribadi seseorang terhadap sebuah isu atau masalah aktual. Aktual itu berarti masih update atau masih yang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat. Isu itu bisa juga meliputi, masalah itu bisa meliputi tentang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Nah, ya meskipun pengembangan teks itu harus didasari dengan bukti, maka saya katakan tadi, pemberitahuan sebuah isu itu dibarengi dengan bukti, dibarengi dengan data atau fakta. Maka saya tanyakan tadi, apa itu fakta? Kejadian yang benar-benar terjadi, yang dapat dibuktikan melalui apa? Panca indera, yaitu melalui penglihatan, pendengaran, raba. Karena apa dibuktikan? Apa ada datanya? Contoh, kalau kita membuktikan sebuah data yang berbentuk angka, maka ada tabel datanya. Kalau sebuah peristiwa yang terjadi di masyarakat, seperti halnya ekonomi tadi, seperti yang dikatakan oleh Diana, dia selalu mendapatkan masalah kalau di sekolah, tidak boleh mengikuti ke pembelajaran. Karena apa? SPP-nya belum bayar. Tujuan dari teks editorial ada yang pertama, untuk apa? Dapat mengajar para pembaca untuk berpikir di dalam sebuah masalah atau isu atau topik yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, memberikan sebuah pandangan dengan berdasarkan fakta, data, dan alasan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang.
Itu tujuan dari teks editorial. yang berikut. Ini fungsi teks editorial. Fungsinya ada? Yang pertama, Fungsi dari teks ini atau editorial ini umumnya menjelaskan sebuah berita, juga akibatnya pada masyarakat. yang kedua, Mengisi latar belakang dari hubungan dengan berita tersebut dengan kenyataan sosial, serta juga faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. tiga. Terdapat sebuah analisis kondisi yang berfungsi untuk dapat mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang dapat terjadi. Tadi yang kita pelajari hari ini yaitu tentang menganalisis struktur teks editorial. Struktur teks editorial itu ada tiga. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis atau biasa disebut dengan penganalan. Yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, pernyataan atau pembahasan ulang atau yang disebut dengan revelation. Sebelum kita membagikan sebuah kelompok, saya di sini ada 3 orang. Coba hitung dari sini 1 sampai 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1. 2. Baik. Yang satu membentuk bergabung pada kelompok 1, 2 pada kelompok 2, 3 pada kelompok 3. Silakan. Sudah? Sudah Ibu. Di situ coba kamu membaca koran yang saya bagikan dalam kelompok kamu masing-masing, lalu pahami isinya, informasi penting apa sajakah yang disampaikan dalam surat kabar itu atau koran tersebut. Sebelum kita melakukan kegiatan kita, ini masalah tentang struktur teks editorial. Struktur dan kaidah bahasa. Karya yang kita pelajari yaitu tiga tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Apakah kalian masih ingat apa itu teks editorial? Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi seseorang terhadap suatu isu atau masalah yang aktual. Struktur teks editorial Saya akan membagikan lembar kerja, yang mana kamu di sini diminta untuk menganalisis seperti yang kita sudah lihat dari materi-materi yang sebelumnya, dan sebelumnya kita sudah melihat dan menonton. Kamu diminta di sini menganalisis sebuah teks. Di situ petunjuk pelaksanaannya. Yang pertama, baca dan cermati lembar kerja peserta didik ini dengan teliti dan jelas. Apabila ada yang tidak dimengerti dari lembar kerja peserta didik ini, peserta didik menanyakan kepada
kutipan teksnya itu kita lihat yang di belakang. Kalau menurut kamu, tesis itu paragrafnya paragraf berapa saja? Semuanya sudah selesai untuk mengerjakan. Sekarang kita minta setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya, hasil diskusinya, dan kelompok lain memberikan tanggapan berdasarkan yang kamu dengar dari penyampaian kelompok-kelompok tersebut. Sudah? Kita awali dari kelompok 1. Yang lain dengar dan berikan tanggapanmu terhadap kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 mau akan presentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan saya Grace. Saya akan membacakan jawaban dari hasil diskusi. Saya Mariana Kulit dan anggota kelompok kami adalah Angelina Kenalaga, Eugenius B.S. Riut, Teresia, Tobidolon Merah, dan Milata Medan Hayo. Judul teksnya adalah Pengangguran Makin Bertambah. Yang pertama, menganalisis struktur teks editorial Pengangguran Makin Bertambah. Struktur yang pertama adalah tesis. Tesis, kami mendapatkan tesis pada kutipan teks pada paragraf pertama, yaitu Paragraf pertama, perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional mulai membawa dampak serius bagi kehidupan masyarakat. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, langsung saja kami akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami. Teksnya tentang pengangguran makin bertambah. Yang pertama, nomor 1, menganalisis struktur teks editorial. Strukturnya yang pertama, tesis. Itu terdapat pada kutipan teks paragraf 1. Isi kutipan teksnya, perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional mulai membawa dampak serius bagi kehidupan masyarakat. Yang kedua, argumentasi. Kutipan teksnya terdapat pada paragraf 5, 6, dan 7. Paragraf 5-nya, disinilah pemerintah harus hadir untuk menyelamatkan dan melindungi berbagai bidang industri yang kini sedang megah-megah. Itu terdapat pada paragraf 5. Kutipan teks berikut, pemerintahan memang sudah mengeluarkan 6 paket ekonomi sebagai upaya untuk memulihkan perekonomian nasional dari keterpurukan. Itu terdapat pada paragraf 6. Kutipan teks yang berikut, paket kebijakan yang dikeluarkan sebenarnya cukup baik. Namun karena perlambatan pertumbuhan ekonomi sudah berimplikasi serius pada kehidupan masyarakat. Itu terdapat pada paragraf 7. Struktur yang ketiga adalah penegasan ulang. Kutipan teksnya terdapat pada paragraf 12. Sekian dari hasil presentasi kami. Kami berikan kesempatan kepada teman-teman untuk Memberikan tanggapan. Bagaimana tanggapan dari kelompok 1? Marikan kaidah pembahasan yang pertama adalah penggunaan kalimat retoris. Tadi teman menjawab, apakah ada yang salah dengan paket kebijakan tersebut? Pertanyaan saya, pada paragraf 8 itu tidak ada kalimat apakah yang ada yang salah dengan paket kebijakan tersebut. Jadi saya mau tanya, kalimat retoris itu kita susun sendiri atau kita ambil dari selamat siang teman-teman. Siap juga boleh. Dan akan mempresentasikan hasil
Nama-nama anggota kami bacakan. Ketuanya Alexander Dihawakins, sekretarisnya saya sendiri Maria Germina Pradaniron, anggotanya Helena Bitisogen, Veronica Mudadea, dan Maria Utahayon. Yang pertama menganalisis struktur teks editorial. Yang pertama tesis atau pengenalan isu yang terdapat pada paragraf pertama. Kutipan teks pada paragraf pertama yaitu perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional mulai membawa dampak serius bagi kehidupan masyarakat. Struktur yang kedua argumentasi pada paragraf 8 sampai 11. Kutipan teks pada paragraf 8. Selain paket ekonomi belum bisa bekerja optimal, terbatasnya kenaikan pertumbuhan ekonomi nasional juga disebabkan sejumlah faktor lain, diantaranya masih minimnya realisasi belanja pemerintah dan menurunnya ekspor komoditas. Faktor menambahnya ekonomi global memang ikut mempengaruhi ekonomi nasional, namun tidak bijaksana juga kalau pemerintah terus-menerus menjadikan faktor eksternal sebagai kambing hitam permasalahan ekonomi bangsa ini. Sudah saatnya pemerintah introspeksi dan segera merevisi kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak tepat. Intinya pemerintah harus tetap optimis bisa menyelesaikan masalah ini. Hal mendasar yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja yang padat karya. Hal ini bisa dilakukan dengan memperbaiki sektor pertanian dan merealisasikan proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Dan struktur yang terakhir penegasan ulang pada paragraf 12. Kita lihat langsung saja masuk ke kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama penggunaan kalimat retoris. Pada kutipan teks tersebut tidak ada kalimat retoris. Langsung yang kedua menggunakan kata-kata populer, yaitu pada paragraf ketiga. Pada paragraf ketiga itu kalimat populernya itu atau kata-kata populernya itu terdapat survive. Terus paragraf 5 juga sama, yaitu megap-megap. Yang berikut kaidah kebahasaan yang ketiga menggunakan kata ganti petunjuk, yaitu pada paragraf 1 pada kutipan paragraf pertama itu karena itu, coba teman-teman bisa lihat di situ, karena itu pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala harus bekerja lebih keras agar roda perekonomian kembali bergerak cepat. Yang terakhir penggunaan kalimat konjungsi kausalitas, itu pada paragraf 1, 2, 3, 6, 7, dan 12. Itu teman-teman bisa lihat di dalam kutipan teks. Mereka menyampaikan bahwa hubungan kausalitas itu dapat dilihat pada paragraf 1, 2, 3 dan 7 dan 11. Di situ yang ada penggunaan kata oleh, sebab itu, oleh karena itu, karena itu adalah merupakan sebuah konjungsi hubungan kausalitas. Bagaimana? Ada yang bisa menanggapi? Pada paragraf 6 itu tidak terdapat, kalau menurut saya tidak terdapat kata itu ada konjungsi kausalitas. Ada. Coba teman bisa lihat di paragrafnya. Hal ini yang menyebabkan Menyebabkan itu
Apabila kalau saya untuk suka saya Bisa. Kelompok 2. Ada. Bisa? Bisa menerima? Baik. Sudah selesai. Terima kasih. Silakan. Semuanya sudah memberikan tanggapan terhadap kelompok-kelompok yang sudah memberikan presentasikan atau sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 menanggapi kelompok 2, kelompok 2 menanggapi kelompok 1, dan begitu seterusnya. Sudah? Yang berikut, sebelum kita menutup, apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Sangat. Apa yang menyebabkan, apa yang membuktikan bahwa kamu senang hari ini dengan belajar? karena ada Penggunaan PowerPoint. Kerja sama tim. Ada yang mengumpulkan tim. ada tanya jawab. Ada yang tanya jawab. Oke, baik. Lalu yang kedua, apakah pembelajaran hari ini dapat berguna untuk kehidupan berikutnya? Ada yang bercita-cita menjadi seorang lain dari wartawan. Dapat Bisa bertanya jawabannya apa yang bisa bertanggung jawab apa yang sudah dikerjakan. Baik. Terima kasih. Kamu sudah dapat memahami dari pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks editorial. Semoga apa yang kamu pelajari hari ini dapat bermanfaat dalam mempelajari pelajaran berikutnya, dan tetap semangat dalam belajar di rumah. Terima kasih. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini mengenai menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita menyatakan nabi dan lagu kita. Bapa dalam surga, terima kasih kembali kami haturkan kepadamu. Atas kuasamu, kami semua dapat menyelesaikan pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami terima dan resapi dalam kehidupan kami yang akan datang. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat.